Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, di hadapan Imam Besar Hanas, Yesus diperlakukan seperti layaknya orang bersalah. Padahal ia baru mengalami pengkhianatan oleh Yudas dan penyangkalan oleh Petrus. Ia yang tidak bersalah harus mengalami ketidakadilan oleh kejahatan buatan manusia. Bahkan sampai hari ini pun kejahatan berwajah ketidakadilan masih terus terjadi di sekeliling kita. Oleh sebab itu, di hadapan kekudusan Allah, marilah masing-masing kita sejenak berteduh dan mengingat jika ternyata kita telah turut melakukan ketidakadilan dan kejahatan yang merugikan sesama dan mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku, jika oleh berbagai sebab engkau melupakan ajaran dan teladan Kristus, lalu memberikan dirimu untuk diperbudak oleh nafsu kekuasaan, kejahatan, dan ketidakadilan terhadap sesama, maka segeralah bertobat dan memohon pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Gilbert
Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk memberlakukan berita hidup baru sebagaimana tertulis dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan di sore ini terambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-18, ayatnya ke-19 sampai 24. Mendahului pembacaan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Dalam kebaktian di minggu sore ini, dan menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus di hari ini, kami memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Kami mau belajar untuk mengenal segala kehendak-Mu Bapa yang terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu dalam kebaktian di saat ini, kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami dengan hikmat dan Roh-Mu
agar setiap firman-Mu mampu menjadi kekuatan bagi kami dalam melangkah menjalani seluruh kehidupan kami, bahkan terkhusus menjalani minggu-minggu sengsara-Mu. Dan hamba pelayan firman-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu, berkati juga Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan dengan hikmat dan roh-Mu, sehingga setiap taburan firman yang akan disampaikan sebagai umat-Mu, kami dimampukan untuk bisa mengerti, memahami, dan selebihnya kami dimampukan untuk bisa memperlakukan firman-Mu ini, agar menjadi kekuatan, berita sukacita bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu sendiri, kami berdoa. Amin. Yohanes 18 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-24, di bawah perikop Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelunggu kepada Kayafas, imam besar itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak, saudara-saudari muda-mudi, dan juga anak-anak kekasih Tuhan, selamat malam baik, shalom. Kita boleh ada di Minggu Sengsara Kristus yang ke-6. Dan dalam tradisi bergereja, Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 ini dikenal dengan seruan Judika, atau mari berilah keadilan. Kalau Minggu Sengsara kelima kemarin seruannya adalah bersukacitalah, maka di Minggu Sengsara ke-6 ini kita merenungkan momen peristiwa sengsara Kristus sambil menaruh setiap harapan kita, setiap doa, gemulan, dan seluruh praksis kehidupan orang beriman pada sebuah akta keadilan. Berilah keadilan. Pertanyaan awal di dalam khutbah ini adalah, sudahkah Bapak Ibu memberi dan atau merasakan keadilan itu? Sudahkah Ibu Bapak, orang tua, muda-mudi, anak-anak yang masih di pangkuan ibu atau di dalam kandungan ibu sekalipun merasakan dan bersahabat dengan keadilan itu, mengatakan keadilan itu dan memberlakukan keadilan itu dari ruang domestika, ruang keluarga kita, masuk kepada public sphere, ke dalam ruang-ruang publik kita, ke dalam ruang-ruang aktivitas publik kita. Saudara-saudaraku, keadilan itu saat ini menjadi harapan banyak orang. Keadilan itu menjadi
kerinduan banyak orang dan banyak bangsa di dunia ini. Saya teringat satu celetukan Gus Dur. Gus Dur pernah bercerita seperti ini. Suatu ketika presiden-presiden seluruh dunia berkumpul. Dan dalam perkumpulan itu mereka berimajinasi bersama bahwa mereka sedang berbicara dengan Tuhan, menanyakan nasib bangsanya di hadapan Tuhan. Mulailah dari presiden Amerika bertanya, Tuhan bilang, apa yang Anda mau tanya, Orbeta? Presiden Amerika bertanya pertanyaan yang sangat bijak, memikirkan nasib bangsanya. Tuhan, menurut pengetahuan Tuhan, kapan negara saya Amerika ini akan benar-benar adil dan sejahtera? Tuhan menatap pada presiden Amerika dan berkata, saya pikir 20 tahun lagi. Itu pun kalau kamu jadi presiden yang baik. Presiden Amerika mencucurkan air mata. Dia pikir cuma 5 tahun satu periode. Dia menangis, Bapak Ibu. Tidak lama sesudah itu, Perdana Menteri Inggris kala itu, Tony Blair berkata, kalau begitu Tuhan, saya punya pertanyaan yang sama dengan sahabat saya, Presiden Amerika. Kapan negeri saya di Inggris itu adil dan sejahtera? Tuhan bilang, kalau Ale nih, beta pikir kayaknya masih sekitar 20 sampai 25 tahun lagi. Ya. Tony Blair juga menangis, saudara-saudara. Negeri Suria yang sedang berkecamuk dengan perang, dengan suara yang agak berat bertanya, Tuhan, kapan negeri saya ini damai dan adil? Tuhan bilang, kayaknya 50 tahun naik kapal. Presiden Suria menangis, Bapak Ibu. Pas Tuhan ngangkat Presiden Indonesia, Tuhan bilang, Bung tanya apa? Presiden Indonesia bilang, Bet, pertanyaan sama lagi juga Tuhan, kapan Indonesia adil dan sejahtera, adil dan damai? Kalau tadi Bapak Ibu semua presiden menangis, pas sampai di Indonesia Tuhan yang menangis, Bapak Ibu. Ya. Pas pertanyaan itu jatuh, Tuhan yang menangis, Bapak Ibu. Itu kata Gus Dur. Kenapa saudara-saudara Tuhan menangis? Karena kenyataannya bahwa negeri ini, saudara-saudara, kita hidup di negeri yang makmur ini, yang sesungguhnya punya sumber daya yang berlimpah ini, saudara-saudaraku. Tetapi masih jauh dari sejahtera bersama, masih jauh dari harapan keadilan bersama. Masih banyak orang bergelut dengan hidup hari ini mau makan apa. Masih banyak orang bergelut dengan bertanya, kenapa keadilan ini tumpul bagi rakyat kecil dan tajam, saudara-saudara, bagi orang-orang yang tidak berdaya, saudara-saudara, bagi orang yang punya power, keadilan seakan jauh, saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika kita terus bertanya soal keadilan dan kedamaian itu, saudara, maka sesungguhnya sebagai orang percaya, orang beriman itu atap beriman kita, saudara, ketimbang kita memiliki sikap yang pasifisme. Pasifisme itu, saudara-saudara, artinya kita tahu sesuatu itu tidak adil, tidak benar di sekitar kita, tapi kita memilih diam, saudara, memilih mencari posisi aman, menjaga status quo, saudara. Orang-orang yang bertanya dan berjuang untuk keadilan dan kedamaian itu adalah orang-orang yang sedang berjalan di dalam jalan-jalan imannya, saudara. Bahkan seorang teolog, Gerrit Singgi, profesor teolog Indonesia, di era reformasi ia berkata, mungkin juga keadilan Allah itu dapat ditemukan di suara-suara mahasiswa yang berteriak, di suara-suara semua orang yang berteriak untuk perubahan negeri ini, saudara. Di jalan-jalan raya pun bisa saja ada keadilan Allah di sana. Dan hari ini, saudaraku, dalam bacaan Alkitab hari ini, saudara, bacaan ini menyapa saudara dan saya. Orang-orang yang masih bertanya soal keadilan, atau orang-orang yang padanya ada kuasa di tangannya,
atau orang-orang yang bekerja di ruang-ruang keadilan publik, atau seluruh rakyat Indonesia yang merindukan negeri ini adil dan damai. Bacaan ini menyentuh pergumulan kita itu, saudara. Mengapa? Dalam bacaan kita, saudara, Yesus anak Allah, atau Yesus di dalam Injil Yohanes dikatakan sebagai Allah yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia, Allah yang sepenuhnya dan manusia yang sepenuhnya itu. Yohanes 1 ayat 14. Dalam bacaan kita, Yesus anak Allah itu juga sedang berhadapan dengan sebuah pernyataan, sebuah realitas keadilan, saudara-saudara. Pada jalan-jalan pelayanannya, ia ada dan dihadapkan di sebuah mahkamah agama yang mempersoalkan ajarannya dan para pengikutnya. Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, narator memulainya dengan mengungkapkan, mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajaran-ajarannya. Kita tahu bahwa setting mahkamah, setting keadilan, ruang keadilan ini sudah didesain, saudara-saudara, untuk mencari kesalahan Yesus. Mereka berusaha untuk mendapatkan kesalahannya. Tetapi di saat mereka mencari-cari kesalahan Yesus, Yesus tidak menyembunyikan kesalahan itu, saudaraku. Dalam ayat 20 dengan terang Yesus menjawab pertanyaan itu. Aku berbicara terus terang, secara terbuka kepada semua orang. Tidak ada yang sembunyi di hadapanku. Tidak ada yang dirahasiakan dalam pelayananku. Bahwa kebenaran yang Yesus nyatakan di dalam dunia ini, sebuah kebenaran yang terang menderang di mata dunia ini, saudara-saudara. Jadi Yesus bilang, kalau Anda sedang bertanya soal keadilan dan kebenaran, jangan tanya beta. Tanya buat orang-orang yang mendengarkan ajaranku. Apakah itu bertentangan dengan keadilan di negeri ini, saudara? Yesus anak Allah dihadapkan di dalam sebuah ruang keadilan, saudara-saudara. Saya jadi ingat sebuah cerita seorang pendeta pemimpin gereja pernah ketika ia harus dibawa ke ruang keadilan, ya, ruang pengadilan. Para pemimpin negeri ini datang dan berkata, Bapak, janganlah, ini soal harkat gereja ini. Ya. Saya dapat ceritanya langsung dari orangnya saat kita berkuliah bersama, mengajar bersama, ya. Dan jawaban Bapak Pendeta yang sederhana itu berkata kepada para pemimpin negeri ini. Mereka bilang, kami punya alat untuk bisa, Bapak jangan sampai di ruang pengadilan. Ia berkata, sebagai gereja jangan kita alergi dengan ruang pengadilan, saudara. Kita tetap berharap di sana ada keadilan. Kita harus mengupayakan keadilan di sana, saudara. Sebagai gereja dan pendeta, kita harus masuk di ruang keadilan itu, berjuang untuk menyatakan dan mendapatkan keadilan itu. Dan akhirnya ia menjalani persidangan itu, sampai pada akhirnya hakim memutuskan ia tidak bersalah, tanpa intervensi kekuasaan apapun. Jadi saudara, kalau Yesus anak Allah saja merelakan dirinya, atau dalam bahasa Alkitab mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti seorang hamba,
Dia yang tidak berdosa dan bersalah harus berhadapan demi sebuah keadilan dan kebenaran di ruang mahkamah yang tidak adil itu, saudara. Maka sebagai pengikut Yesus, orang Kristen hari ini, ketika kita berurusan dengan keadilan, jangan berhenti, saudara. Ketika kita berjuang untuk sebuah keadilan dan kebenaran, pada jalan itu kita sedang berjalan bersama dengan Yesus, saudara. Kita ada bersama dengan Yesus. Yesus memberi contoh teladan bahwa di ruang-ruang keadilan itu dia ada di sana, sekalipun keadilan itu telah didesain, saudara. Yesus memberi contoh iman bagi kita untuk terus terang berkata kebenaran dan keadilan itu. Jangan karena status quo, jangan karena jabatan, jangan karena kenyamanan kita menyembunyikan keadilan dan kebenaran itu, saudara. Kira-kira itu arti Yesus bilang, aku mengajar terus terang ada di depan publik ini. Kalau saya percaya beta, tanya orang-orang yang mendengarkan beta. Maka di sanalah panggilan iman kita. Saudaraku, sikap Yesus ini agak kontras, ya, agak kontras dengan sikap salah satu muridnya. Kalau kita membaca bagian ini sebelum dan sesudah, kita menemukan sikap Petrus yang kontras dengan sikap Yesus. Ya. Bahkan Petrus, murid terdekat Yesus yang rajin ikut Yesus, yang bilang for Yesus, mau siap mati bersama dengan Yesus ini. Ya. Dia sembunyi-sembunyi ikut Yesus. Kalau Yesus tampil dan bilang aku terus terang tampil di depan umum, Petrus pas di tengah ancaman, dia sembunyi-sembunyi. Lapas don tanya, ale ikut Yesus toh, saya bukan. Ya, bukan sekali saja Bapak Ibu. Sampai 3 kali dia sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Kira-kira Alkitab menghadirkan 2 kontras kisah untuk kita pelajari di sana. Saudara. Dan 2 karakter itu seringkali kita temui dalam kenyataan hidup ini. Tinggal kita pilih yang mana. Mau ikut Yesus kah, ikut Petrus penggaya? Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sejak minggu kemarin Gereja Protestan Maluku bergumul dan berdoa bagi saudara-saudara kita di Seram Utara Barat yang ada di dalam konflik orang bersaudara. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kedamaian itu akan bergulung-gulung bersama dengan keadilan, saudara. Hari ini di Minggu Sengsara yang ke-6, di saat kita berseru tentang berilah keadilan, di saat yang sama saya mengajak kita berdoa berilah kedamaian bagi negeri ini, saudara. Sebab kalau kita mengikuti berita-berita media di waktu-waktu yang bersamaan di berbagai daerah, kedamaian saya akan terkoyak kembali, saudara. Di mimbar ini mari kita bersama-sama berdoa, berseru. Seiring dengan berilah keadilan kita berseru, berilah kedamaian, dan Tuhan telah menciptakan dunia ini damai, begitu indah dan baik, saudara. Tanggung jawab kita adalah mari kita menciptakan damai di ruang bersama itu, saudara. Dan saya ingin katakan bahwa kedamaian itu dibangun dari ruang domestik keluarga. Suatu ketika, saudara, seorang anak perempuan bungsu, dia ikut kisah ya, jalan salib. Biasa pas mau pasca nih dong bikin jalan salib. Anak nih dia ikut kisah itu dan dia pun papa dia mama domba jalan. Ikut kisah jalan salib. Pas sampai di penghujung jalan itu Yesus disalibkan. Ya. Lalu dia tanya for
Dia papa, dia mama, mama. Papa, kenapa Yesus disalibkan di antara dua orang itu siapa? Bapak dengan spontan bilang, anai, itu para penyamun. Dia tanya, penyamun itu siapa? Itu orang yang suka bakalai, suka bikin kacau. Orang kejahatan tuh aneh, ya. Oh begitu Bapak ya, kata ya. Pas pulang ibadah Paskah Bapak Ibu, di rumah tuh ada salib pas di tengah-tengah, ya, ruang keluarga. Nona Basar mulai datang, angkat papa pun foto taruh di samping kiri salib, lalu mama pun foto taruh di samping kanan salib, ya. Lalu mama dan bapak kaget, mama dan bapak bilang, Nona kenapa taruh papa dan mama foto kiri kanan salib? Lalu Nona jawab, bapak sama dan bapak tadi bilang, Kio, Yesus disalib di antara dua orang penyamun, ya. Bapak bilang, barang ali anggap bapak dan mama nih penyamun. Iyo sabang hari baku pukul dalam rumah nih seng pele, ya, baku bakal lain seng bisa pele, ya. Jadi sebaiknya taruh foto begitu juga. Bapak Ibu yang di rumah taruh foto kiri kanan, hati-hati Bapak Ibu, ya. Kiri kanan salib, pulang lalu angka kas pindah juga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini mengajarkan kita, mari sama seperti Yesus yang menghadapi sebuah jalan-jalan terjal untuk menyatakan kebenaran dan keadilan yang terus terang itu, kita ada pada jalan itu. Jangan kita menjadi dan memilih jalan seperti Petrus, pengikutnya yang setia itu, yang ketika berhadapan dengan ancaman, ketika berhadapan dengan kesukaran hidup, kita lupa Tuhan. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, saudara, bersama dengan seruan Judika, berilah keadilan, kita berdoa bagi negeri ini, supaya negeri ini akan tetap terpelihara aman dan damai. Hanya dengan kedamaian yang sesungguhnya itu, saudara, katong semua bisa hidup dan berjuang. Mari saudara, kita berdoa biar damai di negeri ini akan tetap terjaga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, akhir dari khotbah ini saya ingin mengutip kapan Moltmann dalam bukunya Crucified God, Allah yang tersalib. Moltmann memberi sebuah intisari pada sengsara dan salib Yesus. Yesus yang telanjang di atas salib itu, sebenarnya ia sedang menelanjangi kekuasaan yang menyalibkannya, kekuasaan yang tidak adil, kekuasaan yang menindasnya. Dan pada saat yang sama, pada salib Yesus itu, Yesus sedang menunjukkan kasihnya yang tak terhingga, bela rasanya yang tak berhenti bersama semua orang korban ketidakadilan, bersama semua orang korban penderitaan karena ketertindasan. Jadi pada salib Yesus ada seruan pertobatan, dan pada saat yang sama ada pemulihan bagi kehidupan semesta, kehidupan kita, agar semua kita boleh meraih damai. Jangan biarkan damai itu pergi. Amin. Bapak Ibu, di tata liturgi ini saat itu cuma iringan musik. Beta ajak atau semua, kata terakhir dari khutbah itu, jangan biarkan damai pergi. Mari kita nyanyikan lagu itu bersama. Termenung di bawah mentari. Aku termenung
biarkan damai ini, jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan. Ya, jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan. Mari saudara kekasih Tuhan, kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam pencarian maut, pada hari yang ketiga bangkit pula yang terhormati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup kembali. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus yang lama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita dengarkan persembahan pujian solois dari Jane De Freitas, memuliakan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, di sore menjelang malam hari ini Tuhan, jemaat sudah memberikan persembahan syukur yang mereka bawa dari dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan syukur ini menjadi alat pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita dengarkan kesaksian pujian solois Saudara Leo yang memuliakan Tuhan. Shalom, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Sebuah lagu yang berjudul Bagaimana Aku Akan Bernyanyi dari Victor Huta Barat. Terima kasih. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dalam darah-Mu kudus. Berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela
berserah padamu. Terima kasih untuk pujian yang indah bagi Tuhan. Mari kita tenang hati dan kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Allah pencipta kehidupan ini di dalam karya kuasa Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan seluruh ciptaan melalui pengorbanannya dan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun hari-hari hidup kami sampai saat ini. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu, kami datang memuji, memuliakan dan mempersembahkan seluruh hidup kami, pribadi, rumah tangga, keluarga kami, persekutuan kami pada Tuhan. Dalam kebaktian kami di saat ini, kami bawa seluruh ungkapan-ungkapan syukur kami pada Tuhan, ketika Tuhan menuntun menyertai kami, ketika Tuhan boleh memberkati setiap jeri juang kami, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, pendidikan anak-anak kami, bahkan perjuangan pergumulan hidup kami di dalam berbagai kesulitan kesukaran hidup sekalipun. Kami mau bilang syukur banyak for Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Kami bawa seluruh hidup ini pada Tuhan. Ketika masa liburan panjang ini akan kami lewati, kami mengucap syukur Tuhan boleh menjaga dan melawat kami. Kami siap melangkah kembali di ruang-ruang pengabdian kami, di ruang-ruang aktivitas keseharian kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tanggal itu Bapa di sorga, kami bawa seluruh hidup ini pada Tuhan Allah. Baik sebagai orang tua, papa dan mama, ataupun single parent, orang tua tunggal. Sebagai opa dan oma, sebagai anak-anak muda kepunyaan Tuhan, anak-anak remaja, anak kecil, anak balita, sampai anak dalam kandungan ibu. Kami percaya semua kami, orang tua beruban putih sampai anak dalam kandungan ibu, ada di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami siap melangkah di usia yang baru, berjalanlah bersama dengan kami. Di minggu Judika, minggu keadilan ini, kami sama-sama berseru, biarlah keadilan itu kami alami, kami rasakan. Mulai dalam hidup rumah tangga keluarga kami, di tempat kami berkarya, di tempat kami beraktivitas, di mana saja kami berada. Biarlah keadilan itu selalu menjadi kenyataan, karena Tuhan berkenan atasnya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah-tengah berbagai pergumulan bangsa negara ini, Tuhan hadirkanlah keadilan itu menyata di dalam seluruh pergumulan bangsa dan negara kami. Biarlah kedamaian dan sejahtera itu kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Tuhan memberkati, Tuhan merahmati, agar pemerintah tetap menjadi alat damai sejahtera Tuhan bagi negeri ini. Kami berdoa bagi semua anak Tuhan yang dipercayakan untuk duduk di bangku-bangku pemerintahan dalam posisi apapun, TNI dan Polri, di ruang-ruang pendidikan, kesehatan, di semua lini pengabdian masyarakat, pengabdian bagi bangsa dan negara. Diberkatilah, biarlah semua anak Tuhan dapat menjadi terang di sana, menyatakan keadilan Allah dalam seluruh tugas tanggung jawab panggilan mereka. Semua anak Tuhan di bangku, di sektor-sektor swasta dalam seluruh tugas pengabdian mereka, diberkatilah oleh Tuhan Allah. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, biarlah gereja juga terlibat di sana untuk menghadirkan keadilan Allah, menghadirkan dan wujud nyatakan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami bawa bersama dalam pergumulan dan doa kami, saudara-saudari kami di Masihulan Seram Barat Utara. Tuhan memberkati pergumulan mereka ketika rumah-rumah mereka hangus terbakar oleh api kerusuhan dan konflik. Biarlah Tuhan menghadirkan damai sejahtera dan keadilan Allah nyata dalam hidup mereka. Kami mendoakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, TNI dan yang berjaga, bahkan saudara-saudara mereka yang oleh karena berbagai persoalan berbenturan dan berkonflik dengan mereka.
mereka. Tuhan, biarlah Tuhan ada di tengah mereka. Damaikanlah saudara-saudari kami, pulihkanlah mereka di negeri Masihulan di Seram Utara Barat. Tuhan memberkati kami semua di negeri Maluku. Tuhan jaga, lindungi, sehingga kami semua aman, damai dalam pelukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pinta doa kami, ini kebaktian kami, ini ibadah kami. Biarlah semua yang terjadi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kebaktian ini diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah ini menjadi kepujian bagi nama Tuhan, berkat bagi seantero hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga. Mulai pada hari ini, makan kami secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita memuliakan Tuhan bersama. Kekasih Tuhan, penderitaan Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak sesuai dengan ajaran dan teladannya. Oleh karena itu pergilah, beritakanlah Kristus di tengah-tengah kehidupanmu dengan janji berkat Tuhan yang menyertai. Arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan para pelayan dari Jemaat GPM Sion dan semua yang terlibat dalam pelayanan, kami ucapkan selamat hari Minggu Judika. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.